Ini tidak ada keterkaitannya dengan agama. Karena di zamannya Raja Daud pun agama Yahudi belum ada. Belum ada yang namanya agama Yahudi. Agama Yahudi itu bentukan Sionisme gitu loh. Makanya aku bilang literasi kita sebagai orang Indonesia itu sangat minim di bidang keagamaan. Nah, kalau kita udah menyadari itu, kalau kita belajar ya kita akan tahu yang sebenarnya tuh yang mana gitu loh. Ya udah kembali lagi kayak tadi, kerajaan Israel itu digunting dibagi menjadi dua wilayah. Nah, ketika kerajaan Israel terpecah, Israel dijajah oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Mereka dibawa kedua belas suku ini dibawa ke pembuangan. Dibawa ke pembuangan sehingga bangsa kafir menduduki kota Yerusalem dan kerajaan Israel sebelah utara. Jadi kalau kayak mengklaim kalau itu milik orang Palestina itu nggak tepat karena Yerusalem Palestina Israel sebelah utara pun dari zaman dahulu udah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Sampai di zamannya Raja Kores, bangsa Israel itu dipulangkan kembali untuk membangun puing-puing Yerusalem yang runtuh. Tetapi mereka tidak bisa. Karena apa? Mereka udah kawin campur. Hukum mutlak mereka itu tidak boleh kawin campur, tetapi mereka melakukan itu. Dan itu tidak dapat terwujud sebagai kerajaan lagi, gitu kan. Nah, dari kejadian-kejadian bangsa Israel dibuang oleh Allahnya mereka sendiri, mereka dijajah, dianiaya oleh Nebukadnezar, Raja Kores, Raja Media Persia, itu kita masih bisa lihat di zaman era modern, contohnya di zaman Nazi, Adolf Hitler. Orang Yahudi itu dibantai habis-habisan. Ya karena mereka tuh melanggar hukum mereka sendiri. Dan ketika mereka dibantai, teman-teman tahu apa yang terjadi? 10 suku sampai hari ini tuh masih hilang. Masih hilang. Yang ada tersisa di sana tuh hanya dua suku. Itu pun udah campuran. Kemana ke 10 suku ini? Ada yang mengatakan mereka udah punah, ada yang mengatakan mereka udah berbaur di seluruh dunia gitu kan. Ya kita nggak tahu yang pastinya yang mana. Nah ketika mereka pulang, Palestina tuh sudah diduduki oleh pendatang-pendatang dari Arab. Jadi yang ada di Palestina sekarang itu bukan orang asli Filistin. Karena suku Filistin itu sudah punah di zamannya Raja Daud. Sudah ditumpas habis oleh mereka. Gitu. Nah, selanjutnya, ini anak si Kangen ini kenapa sih? Kayak Oh, kayak nggak ngerti oh, sejarah gitu loh. Dijelaskan malah dibilang, saya tanya Anda siapa yang duluan yang membuka perang itu dulu kau jawab Anda kurang literasi loh. Yang kurang literasi kan Anda, kan saya menjelaskan. Saya menjelaskan lewat data dan sejarah loh, dan itu fakta. Ada kalau ngomong saya kurang literasi, tunjukkan literasi Anda. Gitu loh. Di balas sejarah jadi paling tersakiti. Ini biasanya kayak gini nih pro-pro Israel yang nggak ngerti sejarah sama sekali. Nah, kembali lagi. Palestina itu sudah diduduki oleh bangsa-bangsa pendatang, itu kan. Bangsa Arab, gitu. Dan mereka hidup rukun di sana, hidup harmonis. Hidup sangat berdampingan. Bahkan toleransi tertinggi di seluruh dunia antar umat beragama ada di Palestina. Muslim dan Kristen itu sangat hidup berdampingan di sana. Mereka sangat saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa ada membandingkan oh saya Muslim kamu Kristen atau saya Kristen kamu Muslim nggak ada di sana. Karena saya punya teman-teman Palestina banyak di sana. Kenapa saya tahu? Ya karena agama saya Ortodoks. Pusat kami Yerusalem gitu loh. hmm. Nah, ketika bangsa yang dari buangan Adolf Hitler ini datang ke Yerusalem, ya mereka minta lahan lah istilahnya. Istilahnya kan Rohingya ya, datang ke Indonesia gitu loh. Dia kasih hani, akhirnya mereka juga mulai bertambah banyak. Flashback ke zamannya Firaun, di zamannya Musa, ketika mereka beranak cucu di Israel, apa di Mesir, sorry. Mereka bertambah banyak. Kurang lebih kayak gitu kejadiannya. Nah, dari sinilah mereka kembali mempunyai keinginan untuk menduduki tanah yang dulunya mereka punya. Sehingga mereka berkata, oh ini kan tanah kami, milik para leluhur kami, milik para raja-raja kami. Sehingga secara keturunan, secara terah kerajaan Israel, mereka tetap berhak. Tetapi secara hukum negara, secara hukum PBB, mereka tidak berhak lagi.
Karena yang mengelola tanah Palestina itu kan yo orang Palestina gitu loh, bangsa-bangsa pendatang yang mendiami Palestina. Dan yang menjaga situs-situs sejarah ribuan, ratusan tahun lamanya itu ya orang Palestina. Bahkan yang menjaga gereja makam kudus Yesus Kristus, Mas tahu siapa yang megang kunci, yang megang akses ke gereja makam kudus? Bukan orang Ortodoks, orang Islam, orang Muslim yang menjaga. Itu kok kenapa begitu? Kenapa bukan orang Ortodoks? Itu menunjukkan kalau Palestina ingin menunjukkan mereka tuh hidup berdampingan tanpa ada masalah agama setitik pun nggak ada. Bahkan ketika Palestina dibombardir, Katolik Palestina, gereja Ortodoks Palestina itu bela-belaan mati-matian loh, membela negara Palestina, membela ini hak kemerdekaan Palestina. Dan dari situ makanya saya berpikir ternyata ya secara kemanusiaannya saya lebih pro ke Palestina karena bangsa Israel ini sudah lewat gitu. Mereka tidak lagi ada membentuk sebuah kerajaan tetapi ya sebuah negara, iya. Itu. Kalau secara keaslian pun sekarang udah nggak asli mereka, udah bukan kayak keturunan yang seperti di Alkitab, gitu loh. Jadi kalau kita membahas suatu hal ya, kayak suatu keberpihakan itu kita perlu menggali ke sejarah awalnya gitu, sejarah lampaunya. Dari situlah kita akan menemukan kenapa Israel menjajah Palestina dan kenapa Israel nggak boleh lagi harusnya menjajah Palestina. Dan kita ketahui sekarang wilayah tepi barat Israel itu sudah dirubah menjadi daerah Yudea dan Samaria. Tetapi kalau ada yang bilang kok dirubah-rubah, sebenarnya nggak dirubah loh. Itu memang nama aslinya dulu, Yudea dan itu Samaria gitu loh. Daerah-daerah itu memang nama aslinya dikembalikan aja ke nama aslinya karena ya memang siapa si Netanyahu ini Benjamin Netanyahu ingin sepenuhnya negara Israel itu berdaulat juga termasuk wilayah Palestina gitu kan. Dan kalaupun kita membahas hal ini ya itu nggak akan ada manfaatnya untuk Indonesia. Manfaat untuk Indonesia siapa sih? Orang kita kan membahas politik negara orang ya. Sedangkan politik negara kita aja lagi amburadul. Iya nggak, Ceh? Kita membahas urusan agama orang, wong Yes, alasan toleransi agama kita aja di Indonesia ini aja nggak beres gitu kan. betul, betul, betul. Seharusnya Palestina sudah bersyukur sudah mendapatkan sedikit dari wilayah itu. Masalahnya bukan bersyukur karena wilayah, Pak. Yang menjadi permasalahan ini jiwa-jiwa yang nggak bersalah, banyak korban anak kecil, ibu hamil, bahkan medis loh dibunuh. Itu yang menjadi permasalahannya, alasan kemanusiaan, bukan alasan geopolitik dan sebagainya. I don't fucking care about it. Gitu loh. Ini kita membahas tentang masalah kemanusiaan. Nah, misalkan kalau saudara Bapak yang Muslim, yang Buddha dibantai, dibunuh gitu, Bapak gimana? Di mana kasih Bapak gitu kan? Di mana belas kasihan Bapak gitu? Even though mereka beda agama, tapi kan kita satu darah gitu. Kita manusia yang kalau dicubit itu bisa sakit loh. Jangankan dicubit, dikatain orang jelek aja sakit hati. Iya toh, Ce? Masalahnya gini, si Alan ini kan ateis ya. Jadi nggak tahu Iya. nih si Alan ini nggak tahu dia memberi pertanyaan seperti itu apa apa ininya. Soalnya kan dia ateis. Kalau ateis kan nggak tahu memihak kemana. Jadi Iya, maksudnya saya pun menjelaskan maksudnya dari sisi kedua agama yang ditanyakan kan. Allah banyak kali baju kau yang duluan nyerang tapi ke kan Palestina pasti balik gara-gara kemanusiaan. Maksudnya, ya terserah lah kalau itu anggapanmu ya jadilah menurut imanmu gitu. Saya mah nggak peduli apa statement orang, selama saya berbicara dengan data, dengan bukti-bukti yang akurat, kenapa harus saya mengikuti statement orang? Itu jadi loh. gimana Alan? Ya sebenarnya saya tadi cuma mau survei aja kok. Apakah dari otoritas gereja itu tuh memberi ceramah untuk berpihak Oh pada enggak, siapa? enggak ada, enggak Tidak ada, ada, enggak ada. tidak ada Si keberpihakan antara enggak ada. agama tuh nggak ada, Nggak ada. Kamu mau ke gereja manapun tidak akan ada gereja. Kamu harus ngebela ini. Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Bahkan Gereja Katolik Roma, institusi terbesar di dunia pun menyuarakan perdamaian, menyudahi perang, bukan berpihak kepada satu pihak, nggak ada. Nah, Kayak gitu. sekarang gini, kita balik tanya. Kamu sebagai ateis, kamu mendukung siapa? Kamu sebagai ateis nih. Ya karena saya ngibratnya kayak buku-bukunya Noah Harari yang
bilang bahwa sebenarnya kebangsaan itu tuh ya hanyalah intersubjektif reality yang kita bangun sendiri di pikiran kita sendiri. Jadi apapun perangnya sebenarnya tidak ada gunanya. Karena itu kayak cuma Betul, ngikutin ego oke. Nah, pemimpin tapi aja saya mah tapi dan kamu oke, tapi kamu sebagai ateis, kamu sendiri sebagai ateis, kamu mihak ke siapa? aku tuh sebagai ateis gimana ya mau mihak? Orang dua-duanya tuh perang karena egonya masing-masing. Misal Hamas itu kan egonya pengen apa namanya? Pengen menyingkirkan Israel ke laut gitu. Kalau bisa menurut Hamas itu orang Israel tuh pergi semua. Sedangkan Israel ingin mempertahankan wilayah yang udah didapatkannya. Ya gimana? Ya biarin tuh. Kalau mau perang ya terserah. Kalau kalau mau damai, kalau aku sih pengennya sih damai dan merupakan apa? Merupakan ego mereka masing-masing. Tapi untuk sekarang kayaknya saya malah lebih mihak ke Israel karena gimana pun juga Israel sudah membentuk negara dan Hamas tidak terima dan Hamas itu cita-citanya menyingkirkan Israel ke laut. Kalau saya sebagai Hamas, saya mungkin dalam pikiran saya enggak, saya akan memendam ego saya untuk apa Ini namanya saya potong mengusir ya. orang BTW Israel. Hamas itu dia Bentar ya. nggak pro Palestina. Hamas itu dia ya pronya kepentingannya sendiri gitu. Bayangin saja ketika Palestina dibombardir, orang ketua Hamasnya, kepala Hamasnya, kepala mana nyantai-nyantai di Dubai, di Qatar. Itu mereka tuh teroris, bukan Ya, bukan ya, pembela Palestina. ya itu kalau saya ke Hamas ya enggak itu, enggak apa namanya, enggak setuju karena Hamas Kayak itu gini Mas, maksudnya gini loh. egonya. Boleh Di saya sini ngomong kan dulu saya enggak? jadi berpikir kan, mungkin Mas pikir kalau Hamas itu bagian dari Palestina, no. Dia bukan mendukung Palestina ya, dia mendukung kepentingan politiknya sendiri gitu. Jadi ibaratkan Palestina itu dikambing hitamkan sama Hamas. Ya, saya Kayak paham gitu. karena yang namanya Hamas itu kan intinya mengangkat nama Palestina untuk dirinya sendiri mencari dukungan kan? Iya kan Iya, maksudnya? betul. Ya, Iya. saya nggak suka sama egonya Hamas itu karena ya kalau saya jadi ketua Hamas, saya akan menurunkan ego saya yang saya tidak apa namanya? Saya tidak peduli seberapa besar wilayah saya, yang penting warga saya hidup bahagia. Kalau saya itu gitunya. Tapi Iya. Hamas itu tuh egonya tinggi banget kalau nggak Israel pergi ke laut itu mereka kayak nggak bakal damai gitu. Jadi saya dari situ pronya ya ke Israel. Tapi kalau orang Palestina itu kayak Fatah yang sifatnya nasionalis lalu sekuler, saya suka karena saya ateis ya pasti sekuler dong. Karena orang yang sekuler tuh bagi saya santai-santai aja gitu orangnya. Maksudnya orang sekuler tuh nggak mementingkan agama apa tidak melibatkan agama dalam urusan negara, dalam urusan negaranya agama dikesampingkan. Penting kita apa namanya eh, kepentingan bersama-sama. Kalau masalah agama itu di pribadinya masing-masing aja. Tapi kalau Hamas itu memang satu saya tidak mendukung Hamasnya karena Hamas itu egonya terlalu tinggi. Yang kedua Ini yang gimana dibawa pun pada juga ngebahas konteks Alkitabiah loh. Nanti kalau ya saya Ya, bahas, biarin aja Julian, biarin. Biarin gimana pun mereka. juga Hamas itu partai yang terpilih loh di Gaza itu. Jadi emang Hamas itu perwakilan dari rakyat Gaza. Lah gimana pula? Hmm, oke. Ya pada ngomong Hamas di itu pasti konteks pro sama Alkitab, rakyat Gaza itu pro sama pendapatnya Gaza apa rakyat Gaza itu pro sama pendapatnya Hamas untuk menyingkirkan orang Israel ke laut. Kalau bisa tanah-tanah itu semuanya punya punya Palestina katanya lah ya untuk Hmm. bumbu-bumbu mendapatkan pendukungan. Ya maksudnya itu saya berpihak ke Israelnya karena ya udahlah gimana pun juga Ini Israel itu ada, udah berdiri. ini yang masuk orang Cina beneran apa gimana nih? Lu gak bisa ngerti. Zhang, Shuiyi. Halo, halo, shalom, shalom. Buset, kirain orang Cina.
ke Michael ini. Ya, begitu.